Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi dengan perkuliahan perdana pada hari ini, di mana perkuliahan kita pada siang hari ini adalah tentang statistika terapan. Kalau kita bicara statistika terapan, berarti sebelumnya kita sudah pernah mengambil mata kuliah statistika sebagai syarat wajib untuk mengambil mata kuliah statistika. Saya amati kita sudah kenal selama mungkin lebih dari 1 semester, karena semester kemarin kita ambil statistika, semester sebelumnya ada mata kuliah matematika, jadi kita sudah sering ketemu. Karena sering ketemu kan nggak perlu panjang lebar kita perkenalan lagi. Di situ juga sudah ada nama saya di sini. Ini tentang perangkat pembelajaran kita untuk semester ini. Langsung saja ke kontrak perkuliahan. Jadi apa-apa saja yang akan kita bahas di semester 1 semester ke depan. Jadi yang pertama kita membahas tentang korelasi dan penerapannya. Nah, kita sudah pernah membahas di semester lalu tentang korelasi, tetapi itu baru sebatas teori. Nah, pada semester ini kita lebih mendetail lagi, memperdalam lagi tentang apa itu korelasi sekaligus penerapannya di dalam tentunya ilmu ekonomi. Kemudian untuk berikutnya adalah regresi linear sederhana. Kita juga sudah pernah secara teoritis. Secara aplikasi kita juga akan perdalam tentang regresi linear sederhana. Lalu regresi ini ketiga lanjutan, karena regresi linear sederhananya agak panjang pembahasannya. Kemudian yang pertemuan keempat kita bahas tentang regresi linear berganda. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana tentang cara melakukan estimasi. Lalu pertemuan kelima regresi linear berganda ini masih berkaitan dengan inferensinya. Kalau tadi bicara tentang estimasi, tetapi yang pertemuan kelima ini tentang inferensi. Kita bisa melakukan inferensi terkait dengan regresi linear berganda. Kemudian pertemuan ke-6 kita bahas tentang regresi dummy variabel. Variabel dummy itu boneka. Tahu boneka? Boneka itu orang-orangan ya. Nah, berarti kalau dummy variabel itu istilahnya itu variabel bayangan. Variabel bayangan. Namanya dummy variabel. Misalnya apa? Karena laki-laki dikasih simbol 1, perempuan dikasih simbol 0, itu namanya dummy variabel. Jadi kita akan bahas bagaimana caranya kita melakukan regresi dengan menggunakan dummy variabel. Itu di pertemuan ke-6. Lalu pertemuan ke-7 tentang multikolinearitas. Ini sering kita jumpai ketika kita melakukan regresi. Ketika kita sudah regresikan sebuah data, terus kemudian hasil regresi itu nanti kan ada di situ muncul residualnya itu. Residual error itu terkadang masih memunculkan multikolinearitas. Nah, ini nggak boleh terjadi. Nah, akan kita bahas kita kupas di situ di pertemuan ke. Bagaimana juga menyelesaikan permasalahan kalau terjadi multikolinearitas. Kita bahas di situ. Lalu pertemuan ke-8 kita UTS. Pertemuan ke-9 heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana tentang OLS, YLS, kemudian konsekuensi kalau misalnya setelah menggunakan OLS ternyata muncul heteroskedastisitas. Ini kita bahas di pertemuan ke-9. Lalu yang pertemuan ke-10 regresi atau tren non-linear. Yang di atas tadi kita bahas regresi linear, yang pertemuan ke-10 yang non-linear. Pertemuan ke-11 tentang
analisis data berkala, pertemuan ke-13 tentang indeks musiman atau cyclist, lalu pertemuan ke-13 time series. Paling cuma pengantar saja karena kalau kita bicara analisis time series itu sangat banyak sekali. Pertemuan ke-14 tentang stasionaritas dan kointegrasi. Bagaimana proses unit rootnya, kemudian bagaimana aplikasinya yang akan kita bahas di pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15 proses time series dan pengaplikasian. Pertemuan ke-16 adalah plans. Itu kira-kira tentang kontrak mata kuliah kita. Intinya sebenarnya pada kuliah kita saat ini yang ingin kita capai apa? Dapat memahami tentang statistika dan penerapannya dalam suatu perekonomian. Gak cuma bisa teori, tapi prakteknya di dunia di perekonomian juga harus bisa dan hukum. Terkait dengan kriteria penilaian, ini penilaiannya seperti biasanya. Untuk Anda mendapatkan nilai A harus bagaimana? Saya kira kita sudah bahas di semester yang lalu ini. Saya kira Anda sudah sangat. Untuk referensi kita pakai ini statistik. Untuk yang referensi wajib itu kita menggunakan Supranto, kemudian Erlangga, kemudian anjurannya adalah basic econometrik dari Bujana. Kemudian yang kedua analisis ekonomika time series dari Mahdis. Itu kontrak perjalanan. Nah selanjutnya kita membahas pertemuan pertama kita tentang korelasi. Korelasi kok gambarnya kurang berdua ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah bahas di semester lalu tentang korelasi, cuman masih secara teoritis. Dari ujung kiri itu ngapain orang? Saling berlawanan, ya kan? Ada cewek cowok. Kalau ada cewek cowok biasanya nggak ngantuk. Ceweknya yang satunya ke barat atau ke kanan, yang satunya ke kiri atau ke timur, bertolak belakang, gak sinkron belas, gak akur belas, gak akurnya itu berbeda 180 derajat kan gitu. Saling ya menjawab bertolak belakang, satunya mau ke barat, satunya mau ke timur. Nah, korelasi yang semacam ini berarti korelasi yang sifatnya negatif. Nah, korelasi yang sifatnya negatif kalau berlawannya itu 180 derajat berarti korelasi yang sempurna dia, negatif sempurna. Makanya di sini adalah min 1. Sempurna kan 1. Kemudian yang sebelah kanan apa itu? Saling berhubungannya kan apa namanya itu? Erat banget gitu ya, sehingga sekata gitu ya. Yang satunya mau ke pantai, yang lain nggak mau ikut ke pantai. Berarti sempurna yang sifatnya plus, searah dia. Kalau yang sana tadi adalah berbalikan, bertolak belakang, yang sini adalah searah, maka sempurnanya adalah 1. Nah, di tengah-tengah itu berarti apa itu? Yang satu ngadep sana, yang satu ngadep sini. Tapi bukan bertolak belakang, dia nggak kenal. Apa hubunganmu dengan si A? Saya nggak ada hubungan apa-apa kok. Berarti kan hubungannya adalah 0, dia nggak punya hubungan sama sekali. Jadi kalau pas tengah-tengah berarti nilainya adalah 0, itu kalau secara statistik tidak ada hubungan sama sekali. Kalau mentok ke sana, hubungan yang berlawanan berarti adalah sempurna yang min 1, yang searah di sini berarti sempurna 1. Nah, berarti kan di antara min 1 dan 1 kan ada rentangnya ini.
sekarang kalau kita bicara korelasi kaitannya dengan ekonomi, ini kan masih secara teoritis. Nah, kita bicara aplikasinya secara ekonomi. Saya ambil contoh misalnya, kalau saya mau mengambil sebuah penelitian hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga tinggi, kalau inflasi tinggi, maka tingkat suku bunga naik apa turun? Naik turun, naik. Naik turun, naik. Naik. Kenapa naik? Kalau harga barang, inflasi kan harga barang naik, apa namanya? Harga barang naik ya. Nilai rupiah kan turun. Nah, kalau harga barang naik, kalau saya mau menabung, berarti kan cenderung supaya mengikuti harga uang itu ikut tidak terdepresiasi, maka kan hasil tabungannya itu bunganya kan juga harus naik. Maka ketika inflasinya naik, maka tingkat suku bunga juga kan naik. Itu kejadian itu persis seperti yang terjadi saat ini. Itu kaitannya antara inflasi dengan tingkat suku bunga. Nah, mungkin di antara Anda ada yang punya apa namanya pendapat selain hubungan antara inflasi dengan tingkat suku bunga. Siska mungkin punya pendapat Hubungan antara pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pendapatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau pendapatan naik, maka kesejahteraan naik. Pendapatan dengan tabungan misalnya, atau pendapatan dengan konsumsi. Kalau pendapatannya naik, konsumsinya ikut naik pula. Masuk pendapatan naik, konsumsinya tetap macam medit kan. Nah, itu kita bicara hubungan. Itu kalau misalnya Anda membuat skripsi, bisa hubungan antara ini dengan ini. Nah, kalau kita bicara hubungan, maka yang kita cari adalah koefisien korelasi. Lihat di gambar ini, kira-kira nih, gambar ini mencerminkan hasil dari koefisien korelasinya itu. Ini juga demikian. Tahu cara membacanya ya? Cara membacanya ini loh. Kalau yang ini berarti kan korelasi antara dianya sendiri, antara variabel itu sendiri. Nah, yang itu yang paling atas korelasinya adalah 0,96. Artinya apa? Korelasinya adalah tinggi, sangat kuat. Jadi korelasi itu sebenarnya hanyalah bicara tentang kekuatan sebuah hubungan. Yang semester lalu kan kita sudah bisa bedakan antara korelasi dengan agresi. Semester lalu kita juga sudah membahas secara teoritis bagaimana mencari koefisien korelasi. Yang kita bahas baru nomor 1, yaitu korelasi person atau Karl person atau person correlation, yaitu mengukur hubungan hasil pengamatan dengan dua varian atau bivarian. Distribusinya berdistribusi normal. Anda tahu ciri-ciri berdistribusi normal? Gambarnya kan seperti lonceng, kayak gunung. Itu kalau gambarnya. Kalau kita lihat dari P value-nya biasanya lebih besar dari 0,15. Biasanya digunakan untuk rasio atau data berskala interval. Nah, macam-macam skala kan macam-macam. Ada apa? Nominal, ordinal, terus interval, terus
rasio. Nominal apa nominal? Nominal itu angka itu hanya untuk lambang toh. Misalnya laki-laki dikasih lambang 1, perempuan 0. Nah, itu namanya nominal, hanya lambang. Bukan berarti terus 1 tambah 1 jadi 2, nggak bisa. Nggak bisa dijumlahkan atau untuk perkalian nggak bisa. Operasi matematis nggak bisa. Itu nominal. Contoh lain misalnya agama. Agama kan Islam, Hindu, Kristen ada berapa itu? Islam 1, Kristen 2, terus Hindu 3 dan seterusnya. 3, 1, 2 itu hanyalah lambang aja. Bukan berarti 3 lebih banyak dari 1. Ordinal itu mirip seperti nominal, tetapi dia punya tingkatan. SD, SMP, SMA. SD 1, SMP 2, SMA 3. Nah, 3 ini kan lebih tinggi dari 1 dan 2. Itu namanya skala ordinal. Skala interval, ada ringnya. Skala rasio, perbandingan. Rumus korelasi kita masih ingat. Nah, kemudian korelasi Spearman seperti ini, korelasi benda. Aplikasinya apa? Antara lain Anda menggunakan beberapa software. Ini boleh Anda kuasai semua, bagus. Tidaknya ada salah satu, misalnya Anda menggunakan Minitab, SPSS, Edius, atau sama. Minitab lebih familiar ya. SPSS, nah harus bisa. Karena apa? Karena kan satu dengan yang lain kan belum saling melengkapi. Kan satu apa namanya, masalah bisa diselesaikan dengan software A, tidak bisa diselesaikan dengan software B. Itu nanti akan kita gunakan untuk software ini. Nah, minggu depan Anda semua saya ajak ke ruang lab komputer kita. Kita di lab komputer itu kita mencoba untuk mengaplikasikan beberapa aplikasi ini, kayak Minitab, SPSS, Edius, maupun nah, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan tanya. Ayo. Ya. Apakah suatu data itu bisa dikatakan korelasi positif? Syaratnya itu apa saja? Data bisa berkorelasi positif, cirinya apa saja? Jadi begini, kalau kita bicara ciri secara apa namanya, angka, misalnya ada X dan Y. Kalau X-nya naik, Y-nya naik, itu pasti positif. Kalau X-nya naik, Y-nya turun, nah itu negatif. Itu sebenarnya. Misalnya begini, ketika misalnya pertama 5, misalnya ya, ada X dan Y. X-nya pertama adalah 5, Y-nya 10. Kemudian yang kedua X-nya 10, Y-nya 12. Berarti kan terjadi kenaikan. Nah, kalau di antara dua variabel ini ada kenaikan yang sama-sama positifnya, maka di situ pasti nantinya R-nya adalah positif. Atau sebaliknya, kalau satunya positif, satunya negatif, maka di situ akan terjadi R-nya adalah negatif. Itu kalau secara angka ya. Tapi kalau secara penerapan sebenarnya harus didasarkan pada teori yang ada, terutama teori ekonomi. Misalnya begini, secara teoritis bahwa investasi, secara teoritis bahwa investasi itu akan sangat berhubungan dengan tingkat suku bunga. Secara teoritis, kalau tingkat suku bunga naik, maka investasinya akan naik. Orang kan cenderung berinvestasi, maka secara teoritis R-nya pasti plus.
secara teoritis. Atau begini, contoh lain, hubungan antara US dollar, dolar Amerika dengan harga emas, hubungannya plus atau min secara teori. Secara teori min. Kalau emas apa namanya lebih safe, lebih menguntungkan, orang kan berburu menjual dolarnya dilarikan ke emas atau sebaliknya. Secara teoritis, maka di situ hubungannya adalah R-nya adalah min. Tapi apakah selalu itu? Lah ternyata akhir-akhir ini tidak. Dolar naik, emas juga naik. Apa sebabnya? Akhir-akhir ini yang kejadian unik yang saat ini. Sebab terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, orang cenderung untuk mengamankan asetnya. Nah, yang aset lebih aman apa? Ada dua alternatif, dolar aman, emas aman. Daripada nyimpen rubel mata uang Rusia kan buat perang hancur-hancuran. Kemudian mata uang Ukraina misalnya, daripada nyimpen uang dialirkan aja, disimpan aja ke mata uang yang lebih safe atau ke aset lebih safe, emas dan US dollar. Makanya dolar naik, emas. Lain mungkin punya pertanyaan? Nah, kalau nggak ada lah, kelanjutan untuk minggu depan saya kira itu softwarenya lah bagi teman-teman yang tentunya kan di samping kita ada lab juga harus ada masing-masing punya laptop sendiri. Silakan di download statistik softwarenya. Nah, untuk beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan kita, Anda bisa mengecek di sini apa-apa nanti yang saya share, termasuk cara mendownload beberapa software tadi saya masukkan di Google Classroom. Itu saya kira mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan yang mau tanya. Sebelum saya tutup, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira saya sekian.